Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Pagi, Pak. Masih konsentrasi ya, baguslah kalau masih selamat pagi. Karena ini masih pagi. Pagi. Kalau semangat pagi. Jadi karena masih konsentrasi berarti sudah siap untuk belajar. Pelajaran kita ada sebelum belajar mari kita berdoa. Karena itu semua karena kita mengharap dari Allah Subhanahu. Ayo siapa biasa melakukan doa? Masuk. Ayo. Sebelum kita menerima pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita belajar tentang surah Al-Hujurat. Kenapa Al-Hujurat? Surahnya tahu kak? Ayat 13. Siapa yang hafal ini? Siapa yang hafal? Hah? Ada yang hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha sami'un 'alim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita harus bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Innallaha alimun qadir. Innallaha alimun qadir. Jadi Allah itu menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kalau bangsa tahu nggak bangsa? Nah, ada bangsa Indonesia. Nah, luar negeri kan ada kan orang apa yang kalian pernah nampak? Orang apa? Orang Cina, Jepang, Bangladesh, Palestina. Itu agama Konghucu. Jadi Allah yang menciptakan itu semua. Supaya apa katanya tadi? Supaya apa kata Allah? Saling mengenal. Coba kalau bayangkan satu jenis saja, gimana berkembang biak? Laki-laki semua bisa nggak berkembang biak? Biar bisa nggak manusia makin banyak? Bisa? Pakai apa? Nggak bisa. Manusia tidak bisa makin banyak. Jadi Allah yang menciptakan kamu jadi laki, kamu jadi perempuan. Kemudian berbangsa-bangsa, ada kaum sono, bersuku-suku. Supaya kita saling. Tapi Allah
dilihat Allah, tapi orang yang paling bertakwa itu yang dilihat Allah. Jadi itu yang tujuannya kita diciptakan bersuku dan berbangsa-bangsa. Laki-laki udah, perempuan ada nggak selain laki-laki dan perempuan yang diciptakan? Kalau di dalam Islam tidak ada istilah bencong. Tidak ada istilah Allah menciptakan bencong antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki mirip. Jadi nggak ada itu. Bahkan Allah membenci laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Bagaimana contohnya itu laki-laki menyerupai perempuan? Tumbuh itu atau laki-laki menyerupai perempuan. Pakai selat dia, pakai apa? Pakai rambut sambung palsu, baru pakai lipstick, baru jalannya dibuat-buat kayak gini-gini, dia koyak-koyakan. Atau laki-laki ada koyak-koyak botak, pakai kacamata, kalau kacamata nggak masalah. Gaya laki-laki namanya botak dia atau bekas cepat kan, gayanya badannya begitu dibuat-buat. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi Allah tidak menciptakan kecuali laki-laki dan kalau jenis kelamin itu sudah nggak ada selain laki-laki dan perempuan. Kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Coba dulu di sini maju suku apa? Kan sini tahu suku kan? Coba dulu suku maju dulu sini siapa yang bersedia maju? Coba maju dulu Ucu. Ucu maju sini. Siapa lagi? Si Ekra. Si apa lagi? Si Ica. Siapa lagi sini yang apanya? Kira-kira. Cuma berapa suku di sini? Oh itu Haji. Haji. Nah ini udah ada berapa suku di sini? 4. Nah kalau siapa dari siapa dari mana? Suku apa? Sunda. Ini Jawa. Kamu? Melayu. Kamu? Nah suku Batak. Ada Batak, Melayu, Jawa, Sunda. Nah, jadi sudah ada 4 di tempat kita. Di sekolah kita sudah ada. Kalian juga itu kan ada sini Jawa, ada juga itu Simalungun lagi Batak. Ada lagi yang lain selain ini? Tak ada suku apa namanya? Banjar dari sono, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada sini dari Sulawesi. Nah, jadi kita sudah ada 4. Allah ciptakan supaya apa ini tadi? Supaya mengenal, saling mengenal. Bukan gaduh kan? Jangan ada di antara kita gini. Oh, kau orang apa kayak gini. Nggak boleh seperti itu. Karena yang menciptakan ini siapa? Allah. Kalau kita mengecilkan suku yang lain, menganggap suku kita paling bagus, itu tidak boleh. Suku yang paling mantap, nggak ada. Ini Jawa yang paling mantap. Ini apa? Sunda yang paling jago. Nggak ada seperti itu. Semua itu sama. Bukan karena ini suku Sunda masuk surga, dia jawab maksud nyerah. Bukan itu yang dilihat Allah. Tapi apa yang dilihat Allah dari keempat suku ini? Apa yang dilihat Allah? Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Tahu bertakwa kan? Kita sholat, tidak bohong dia, tidak menipu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Apa lagi? Juga bersedekah. Sholat tidak pernah tinggal lah, puasa semua. Itu yang dilihat Allah. Itu di sisi Allah yang paling mulia. Orang yang paling karena itu si Majnun dia yang paling mulia, bukan. Itu ada Melayu, aku yang paling apa? Aku yang paling mulia, nggak ada di kota. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang, bukan karena sukunya, tapi karena apa? Bertakwa. Nah, karena bertakwa. Jadi Bapak harapkan di sini di tempat kita ini, di sekolah kita khususnya, jangan ada memunculkan suku yang lain di luar sukunya. Jadi saling
saling melengkapi. Coba kalau satu aja dulu semua, enak juga. Iya kan? Enak kan? Inilah karunia Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ini masih di sini kita nanti kalau sudah di luar, kalian akan jumpa sama orang Cina, orang Barat, Jepang. Kalian biar nengok mukanya, nengok mukanya. Orang Palestina, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang apalagi besar pada luar semua. Jadi itu untuk saling mengenal, saling menghargai. Karena ini berbeda-beda suku dan bangsa ini karena dalam karunia dari Allah. Jadi apa tadi suku? Sunda, Jawa, Melayu, Simalungun. Jadi ada lagi selain itu di sini. Bukan berarti yang Bapak panggil nggak bagus juga ya. Ini cuma mewakili kalian. Ini kan ada suku Jawa juga, ada Simalungun juga. Nah ini banyak Simalungun juga. Beda apalah, seimbang. Ada Melayu juga, ya kan? Nah, jadi bukan orang ini yang paling mulia di antara kalian. Orang ini cuma. Nah, tadi Bapak bilang kan siapa yang mau maju? Alhamdulillah. Karena Bapak bilang siapa kalau disuruh berani maju Bapak bilang kan? Jadi kan gak jawab apa ya? Lama-lama nanti jadi pintar, jadi pede, percaya diri, berani. Lama-lama jadi terdepan di antara yang terdepan. Semua orang terdepan. Pandai-pandai yang kalian semua. Pandai-pandai semua. Tapi ada nanti beda-beda tipis, beda-beda tipis. Asalkan mau belajar. Udah silakan dulu. Jadi itu tadi yang dibuatkan Allah. Apa tadi itu? Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang hafal itu? Jadi dihafal itu ya? Dihafal nanti itu. Ada berapa ayat itu Al-Hujurat? Tidak, lebih. 18 ya. Ya. Siapa yang hafal itu? Kau Hujurat hafal? Tapi panjang-panjang ayatnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi itu ya siapa si Apri kan? Siapa yang ciptakan kita tadi? Allah. Bersuku-suku. Kau yang milih dulu diciptakan suku. Ya Allah lahirkan aku suku ini enggak? Tidak. Jadi adakah yang mau tukar suku? Enggak suka sama sukunya? Ada? Tidak. Karena Allah itu Maha mengetahui. Adakah yang suka sini ingin jadi laki-laki? Yang laki-laki ingin perempuan? Ada enggak? Coba tunjukkan. Tidak. Ada enggak? Saya bilang. Gibran, kau ingin lagi jadi perempuan? Nanti sudah cukup. Syukuri. Jadilah kau seperti laki-laki sebenarnya. Kemudian perempuan, jadilah perempuan yang sebenarnya, perempuan yang soleha, menutup aurat. Tahu kan menutup aurat kan? Nanti kalau di luar-luar Bapak nampak memang ada yang belum menutup aurat, tapi masih anak-anak ya, boleh lagi. Tapi nanti kalau sudah dewasa, wajib menutup aurat. Jangan lagi pakai celana pendek, celana lagi perempuan. Keluar rumah pakai apa? Pakai apa namanya? Celana pendek. Laki-laki pun gitu, pakai segini celananya. Tidak boleh seperti ini. Oke?